Anda tidak berhak menafikan nasab siapapun dengan dalil apapun, apalagi hanya dalil satu kitab, dua kitab yang tidak Anda temui. Yang ketiga adalah nasab Ba'alwi harus ditolak karena tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran kitab-kitab sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai Habib Ba'alawi yang masih mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, yang katanya nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Padahal nasab-nasab mereka itu sudah dibongkar habis-habisan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, dan mereka ini tetap masih ngeyel bahwasanya Robitoh Alawiyah ini sudah mengisbat nasab. Jadi kapan Robitoh Alawiyah ini mengisbat nasab, teman-teman? Padahal Robitoh Alawiyah ini hanya menulis yaitu garis keturunan nasab Ba'alawi yang katanya bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun Habib yang satu ini, teman-teman ya, masih ngeyel terus dan mengklaim bahwasanya Habib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Padahal Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah meneliti dan nasab mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan melalui kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Dan standar itu hasil dari penelitian dan musyawarah dan sehingga ditetapkanlah standar itu. Orang yang memenuhi standar ini maka diberilah nasab, diberi buku nasab sebagai cucu Nabi. Orang yang tidak memenuhi standar Robito tidak bisa mengakui dia, tidak bisa memberikan buku nasab kepada dia. Bukan berarti dia pasti bukan cucu Nabi. Ini yang banyak jadi masalah. Robito itu manusia, organisasi yang dibuat oleh manusia, maka dia membuat standar. Apakah mungkin Habib ada cucu Nabi yang tidak diakui oleh Robito padahal dia cucu Nabi? Mungkin, nasabnya bersambung, tapi tidak sesuai dengan standar Robito, gitu. Maka silakan Anda meyakini diri Anda cucu Nabi. Yang penting jangan Anda paksa Robito mengakui nasab Anda, gitu loh. Biarkan Robito menjalankan tugasnya dengan standar yang mereka buat, karena standar itu dia buat hasil musyawarah dan penelitian dan hal yang panjang. Hargai mereka. Ketika nasab saya oleh Robito umpamanya tidak sesuai dengan standar Robito, saya nggak bisa marah sama Robito. Loh, saya ini dikenal Habib, kok nggak dikasih nasab? Loh, nasab kamu tidak sesuai standar Robito. Ya selesai. Saya nggak ada urusan sama Robito. Kalau saya yakin saya Habib, ya selesai. Gitu. Jangan kita maksa Robito mengesahkan nasab kita. Itu yang jadi masalah. Jangan menafikan nasab siapapun. Itu yang salah itu ketika kita menafikan. Kamu bukan cucunya fulan. Dari mana kamu tahu? Ada jahil. Ini kebodohan, ada tajarri, ini su'ul adab. Siapapun dia, walaupun dia Habib, menafikan nasabnya fulan bin fulan, atau tokoh, atau kiai, atau ustadz, atau gus, nggak berhak. Walaupun dia Habib, saya cucu Nabi. Apa yang harus saya lakukan? Saya menjaga nasab ini dan saya menjaga putri saya. Hanya itu. Putri saya jangan sampai menikah dengan selain Sayyid. Ustadz Amin nanti Habib bukan? Bukan. Apa beda saya dengan dia? Al-Quran, kitab suci saya sama kitab suci dia sama. Al-Quran, panduan saya Al-Quran dan panduan dia Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad, panduan dia hadis Nabi Muhammad. Saya wajib sholat 5 waktu, dia wajib sholat 5 waktu. Ustadz Amin wajib puasa Ramadan, saya wajib sholat puasa Ramadan. Yang diharamkan oleh Ustadz Amin diharamkan juga oleh Allah untuk saya. Nggak ada bedanya sama sekali. Anda tidak berhak menafikan nasab siapapun dengan dalil apapun, apalagi hanya dalil satu kitab, dua kitab yang tidak Anda temui. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mengenai nasab Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, kenyataannya mereka itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW. Tapi ketika dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, ternyata nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah sebelum kisruh tentang nasab ya teman-teman, itu ada Habib yaitu dari Ba'alawi, Bahar bin Smith, yang dimana Bahar bin Smith itu dulu berkuar-kuar yaitu membatalkan nasab Wali Songo. Nah pada akhirnya malah Ba'alawi ini rungkat sendiri dan dibongkar habis-habisan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya nasabnya itu yang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika di tes DNA ya, yaitu nasab Wali Songo dari keturunannya itu yang malah keturunan Rasulullah SAW, yaitu holokromnya adalah J1.
Tapi kalau dari Ba'lawi, yaitu Habib Ba'lawi seperti Bahar bin Semit, Bapak Rizik Sihab, Hanif Al-Attas, Ali Jindan, dan lain-lain Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini malah ketika dites DNA, hologrupnya adalah G. Jadi Arab bukan, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu teman-teman ya. Coba mari kita dengarkan yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai nasab Ba'lawi ini, yang dimana nasabnya itu, hologrupnya itu adalah G. Dan ketika diteliti dengan kitab nasab dan tidak ditemukan bahwasanya mereka itu bersambung pada Rasulullah SAW. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Menurut yang saya telah telusuri, berita bahwa Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad ini masuk dalam kategori berita yang kedua, yaitu ma khalafal haqqa fahadha yuraddu, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan ini harus ditolak. Dari mana saya berkesimpulan bahwa nasab Ba'alwi adalah termasuk dalam kategori kedua yang merupakan berita yang harus ditolak? Jawabannya adalah karena nasab Ba'alwi ini bertentangan dengan 4 kesimpulan kebenaran. Yang pertama adalah nasab Ba'alwi tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA. Yang kedua, nasab Ba'alwi bertentangan dan dengan kesimpulan kajian pustaka kitab-kitab nasab. Yang ketiga adalah nasab Ba'alwi harus ditolak karena tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran kitab-kitab sejarah. Dan yang keempat adalah nasab Ba'alwi ini tertolak karena bertentangan dengan kebenaran standar awam. 4 kebenaran ini tidak masuk sama sekali dalam nasab Ba'alwi. Nasab Ba'alwi bertentangan dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA karena 180 orang dari klan Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA ini secara presisi menyatakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. 6 orang dari Indonesia dan sisanya dari 180 orang itu adalah dari Yaman telah melakukan tes DNA dan hasilnya bahwa darah mereka tidak ada kaitan dengan darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pakar DNA, pakar genomik, pakar genetik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahwa hasil tes DNA dari para Ba'alwi, mereka berhaplogrup kebanyakan adalah G. Sedangkan kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka berhaplogrup J1. Jadi nasab Ba'alwi itu tertolak kebenaran hasil tes DNA, dan ini presisi, tidak bisa kita melawan ilmu pengetahuan. Seperti kita percaya kalau misalnya golongan darah kita O, golongan darah kita B, golongan darah kita A itu kepada ahlinya. Ketika ahlinya mengatakan golongan darah kita adalah O, maka kita percaya saja karena mereka ahlinya. Begitu pula ketika mereka, para ahli biologi, ahli genetika, ahli genomik, mengatakan bahwa setelah diperiksa darah mereka ini bukan darah Rasulullah SAW, maka yang tahu benar dan tidaknya adalah para ahlinya. Sedangkan di Indonesia ini, Badan Riset Inovasi Nasional itu telah mengatakan bahwa keluarga Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA mereka 180 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi ini tertolak karena bertentangan dengan kajian kesimpulan kebenaran kitab nasab, di mana mereka pada abad ke-9 Hijriah, seorang Ba'alwi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqqah, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakrak. Menulis dalam kitabnya, dia adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Alwi bin Ali Sahibud Darak bin Alwi Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid, katanya bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa betul-betul keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Ubaid ini yang katanya leluhur mereka ini dibinkan bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dari sosok keturunan Nabi asli namanya Ahmad
bin Isa orang yang meninggal di 345 Hijriah. Sayangnya kitab-kitab nasab sudah ada. Kitab nasab itu setiap generasi keturunan Rasul itu dicatat. Dari mulai tahun 199 Hijriah itu sudah dikarang kitab nasab. Abad ke-200, tahun ke-200 Hijriah banyak kitab nasab. Abad ketiga 300 Hijriah banyak kitab nasab. Termasuk Ahmad bin Isa ini anak-anaknya sudah dicatat semua. Anaknya cuma 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaid. Disinilah pengakuan abad 9 ditolak oleh kitab yang sudah ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, sangat luar biasa penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai nasab Habib-Habib Alawi yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di Yaman, Tarim, Hadramaut sana, teman-teman. Jadi mereka itu nasabnya hanya mentok kepada Ubaidillah. Ubaidillah ini mencakokkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa. Kalau Ahmad bin Isa ini adalah benar-benar keturunan Nabi SAW, asli cucu Nabi SAW. Padahal Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah, seperti yang dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, teman-teman. Jadi kesimpulannya, para Habib-Habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi SAW, namun mereka ini selalu mengklaim dirinya ini adalah cucu Nabi. Di dalam tubuh saya ini ada darah suci yang mengalir, darah Rasulullah SAW. Kakek-kakek kami ini adalah pejuang. Mereka ini dibunuh oleh, nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau berceramah kan meyakinkan para muhibin ya, para jamaahnya, seakan-akan mereka itu adalah keturunan Nabi SAW. Tapi apa teman-teman? Itu hanya pengakuan-pengakuan ya, hanya ngaku-ngaku. Tapi sebenarnya mereka itu sangat jauh sekali ya teman-teman. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, ceramahnya itu ngelantur kemana-mana. Jadi nggak ada ceramahnya sama sekali yang bermanfaat. Ya misal menjelaskan mengenai sirah Nabi ataupun mengenai perjuangan Rasulullah dan para sahabat Nabi SAW. Ini malah ya bercerita leluhurnya teman-teman. Apalagi mereka itu sering mengajak kaum muslimin yaitu meninggikan kuburan, kuburan dihias seperti kamar pengantin. Jadi semestinya orang-orang ya teman-teman, ini oknum dari ya Aswaja itu yang mengikuti Habib-Habib Alawi ini teman-teman. Jadi kuburan yang dirias, dihias, dikasih bunga-bunga, dikasih foto, ya mengikuti itu sebagian ya teman-teman ya, bukan semuanya, sebagian. Karena mereka itu sudah ya namanya juga berkawan dengan Habib Alawi, ya lama-lama ya fahamnya ya mengikuti kawannya gitu teman-teman. Apalagi kawannya itu mengaku sebagai keturunan Nabi SAW. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya kita udah jangan lagi mengundangnya ataupun jangan lagi menghadiri yang katanya majelis ilmu. Tapi kenyataannya selalu meninggikan kakeknya. Kakek saya ini adalah, nah, seperti itu ya teman-teman. Aulia, rajanya para wali yang bisa terbang, yang bisa menurunkan hujan susu. Nah seperti itu teman-teman. Apalagi ketika ceramahnya Ali Jindan ini teman-teman, sangat luar biasa ngibulnya, jago kalau ngibul teman-teman. Yaitu mengenai Mamang Kacang ya, teman-teman pasti tahu itu, Mamang Kacang itu. Sangat luar biasa ngibulnya, yang katanya dikasih kertas di bawah kepalanya ketika meninggal itu, nanti malaikat Munkar dan Nakir tidak akan bertanya lagi dan dijamin masuk surga tanpa hisab lagi oleh Habib. Dan ketika ditanya man rabbuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi jawabannya seperti itu. Siapa nabimu? Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi mereka itu mengajak kaum muslimin ini berbuat syirik, yaitu apa? Yaitu mengalihkan ajaran-ajaran Rasulullah. Malah mereka itu menyampaikan ajaran-ajaran dari datuk-datuknya yang menyesatkan itu. Masa ketika kita di alam kubur kalau ditanya Habib Abdullah Al-Haddad, ya kalau ditanya malaikat gitu teman-teman, ini kan nggak benar seperti ini, sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya kesimpulannya, kita jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan cucu Nabi SAW. Oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.